Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahinya ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh berkah ini. Amin. Berdirinya anak di sini ingin menyampaikan kultum singkat yang berjudul hikmah sholat. Sebelum masuk ke materi, coba Bu Anbian sebutkan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abbas. Oke. Tapi kali ini temanya tentang sholat. Jadi salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kenapa sholat disebut sebuah kenikmatan? Karena dengan sholat kita diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepadanya, dan mengadukan keluh kesah kita. Sholat juga menjadi sarana bagi kita untuk menghindari perbuatan keji dan munkar. Nah, contoh Bu Anbian diberikan kesempatan temu seleb. Nah, itu si seleb nih memberikan Bu Anbian mengabulkan permintaan Bu Anbian. Apa coba perasaan Bu Anbian bila diberi gitu? Senang, syukur. Nah, temu kada sengaja aja bahagia loh, apalagi sampai dikabulkan hajatnya. Sama dengan orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pada hakikatnya orang tersebut sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu Anbian bila ada orang sholat jangan digangguin. Sidin lagi berkomunikasi dengan Tuhannya. Setiap apa yang dikatakannya pasti Allah mengabulkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh sulit, kecuali bagi orang-orang yang meyakini bahwa ia akan bertemu dengan Tuhannya dan meyakini bahwa ia akan kembali kepada Tuhannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Banyak orang yang mempunyai kunci kesuksesan dengan cara sholat tahajud. Banyak orang yang tepat memilih karena ia melaksanakan sholat istikharah. Banyak orang yang dikabulkan hajatnya karena ia melaksanakan sholat hajat.
Nah, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saat sholat, boleh juga setelah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al abdu min rabbih wa huwa sajidun. Fa'aktsiru doa." Keadaan seorang hamba dengan Tuhannya adalah ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa. Salat juga kita pasti mengikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Berarti kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikrarkan yang tadi. Totalitas kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mengabdi kepada harta atau kebahagiaan yang lainnya. Nah, kemudian sholat ditutup dengan salam. Itu artinya kita mendoakan bagi orang-orang yang di sekitar kita keselamatan. Jadi kita upaya juga berikan doa kepada orang tersebut. Jika punya baju baru jangan dipamerkan. Jika ulun ada keliru mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.